berbicara mengenai pengangkatan, rapture, semua menginginkan lepas dari penderitaan. Itu mudah dilalui. Semua hanya mau yang enak saja. Enak dalam pendengaran dan dalam hasil realita secara daging, tidak menyakitkan. Kalau aku mengangkat semua anak-anakku sebelum proses penderitaan, mereka akan berlaku fasik sampai waktu itu. Mereka tidak akan mempersiapkan jubahnya, karena yang menyebabkan jubah mereka menjadi jubah putih itu adalah perbuatan mereka dalam kebenaran. Jubah putih ini bicara tentang kebenaran. Orang-orang benar, bukan orang-orang penakut. Makanya untuk menerima jubah putih, mereka harus melewati ujian api ini. Bukan orang yang takut kepada ujian api, mereka langsung diangkat, tidak menderita semuanya itu, dan menerima jubah putih. Bagaimana mungkin? Itu hanyalah penakut. Itu sama seperti orang-orang yang tidak siap menerima cawan penderitaan, tapi hanya mau dalam kemuliaanku saja. Tidak ada kemuliaan tanpa disertai salib. No glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak siap menerima cawan penderitaan ini, sehingga mereka lebih memilih, kami mau diangkat dulu sebelum semuanya itu terjadi, mereka tidak layak bagiku. Orang-orang seperti ini, orang-orang penakut, pengecut, bahkan orang-orang yang tidak siap mempertaruhkan imannya, kesetiaan sampai akhir hidupnya. Kesetiaannya tidak akan pernah teruji, imannya tidak akan pernah teruji. Umat-umat seperti ini tidak akan pernah teruji, karena firman-Ku mengatakan, kamu tidak dipanggil hanya untuk percaya kepadaku. Kamu dipanggil tidak hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menanggung penderitaan. Untuk mengetahui rahasia ini, Matius pasal 24, 1 sampai selesai, untuk mengetahui apa itu rahasia akhir zaman dan penderitaan apa yang akan dialami, tanda-tanda zaman, itu sudah tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 1 sampai selesai. Untuk mengerti rahasia kerajaanku, baca Matius pasal 25 ayat 1 sampai selesai. Karena kerajaanku itu akan diumpamakan dengan banyak perumpamaan, dan itu adalah clue untuk mengetahui rahasia kerajaanku. Tetapi bagi orang atau umatku yang tidak siap menderita, mereka tidak akan menerima bagiannya. Jangan sesat dan jangan mau disesatkan. Waspada. Setiap orang yang tidak siap untuk menerima cawan penderitaanku, mereka adalah orang-orang yang akan kutolak. Mereka orang-orang penakut, orang-orang pengecut, tidak akan pernah ada dalam kerajaanku. Karena kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya kepadaku, percaya di dalam namaku saja, percaya bahwa aku jalan kebenaran dan hidup itu. Tetapi kamu dipanggil tidak hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menanggung penderitaan. Untuk menderita, karena penderitaan badani ini sangat baik untuk menguji iman, untuk menguji kesetiaanmu. Apakah kesetiaanmu itu sampai akhir? Apakah kesetiaanmu itu benar-benar? Jadi jangan sesat dan jangan mau disesatkan. Jangan takut, aku sudah memberi teladanku. Bahkan aku menderita sampai akhir. Aku menyerahkan nyawaku bagi seluruh umatku. Aku juga melewatinya. Makanya doaku di hadapan Bapakku, jika cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Apa maksudnya? Aku juga secara daging inginnya melewati cawan penderitaan itu. Kalau bisa tidak meminum cawan penderitaan itu, kalau bisa tidak mengalami penderitaan itu, bahkan yang sudah ditulis tentang aku di kitab Yesaya, sebelum aku melaluinya, nabiku sudah menulis tentang aku, bahwa rupaku tidak akan sama seperti manusia karena banyaknya penderitaan yang aku alami. Bahkan di situ ditulis tentang aku dihina, diolok, bahkan tidak dipandang sebagai manusia. Aku harus melaluinya, bahkan sampai aku di atas kayu salib dan mati bagi semuanya. Semua sudah tertulis tentang aku. Tapi kedaginganku, aku juga ingin melewati cawan penderitaan itu. Makanya tetesan-tetesan keringatku bahkan disebutkan seperti darah yang menetes. Tetesan-tetesan darah. Karena apa? Karena kegentaranku.
Aku sangat ketakutan dan aku ingin sebenarnya cawan itu lewat daripadaku. Dan itu tanpa disadari yang diinginkan banyak umatku di akhir zaman. Mereka juga ingin kalau bisa cawan itu lalu daripadaku. Cawan apa? Cawan penderitaan. Mereka ingin lepas dari itu. Makanya mereka membuat sendiri bagaimana nanti aku datang dan bagaimana terjadi pengangkatan. Padahal itu rahasia ilahi. Setiap umatku yang takut menghadapi masa itu, yang ingin supaya cawan penderitaan itu lalu daripadanya, mereka tidak akan layak dianggap sebagai muridku. Tetapi mereka, umatku, orang-orang pilihan yang akan dianggap layak jika mereka menerima cawan penderitaanku. Mungkin cawan penderitaannya berbeda-beda. Setiap orang akan menerima cawan penderitaannya masing-masing. Bahkan mereka berusaha untuk tidak menerima cawan penderitaan ini. Mereka tidak akan layak bagiku. Karena mereka sudah salah menafsirkan firman-Ku. Mereka menafsirkan sesuai kehendaknya sendiri. Kasih karuniaku berlaku bahkan sampai hari ini. Detik ini masih berlaku, tetapi bukan berarti tanpa penderitaan. Bagaimana aku bisa mengetahui, menguji iman dari setiap anak-anakku kalau mereka tidak pernah melewati ujian api? Tidak mungkin. Bahkan 12 rasulku setelah Yudas dipilihlah satu yang menggantikannya. 12 rasul ini bahkan semuanya mati martir. Yohanes pun termasuk, meskipun dia mati di masa tuanya, tetapi dia juga mengalami martir. Tapi seperti perkataanku, jika aku mengingini dia hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusan. Itu rahasiaku, rahasia ilahi. Dan aku genapi karena Yohanes harus bertemu aku di Pulau Patmos untuk melihat semua yang akan terjadi bahkan sampai kesudahannya. Dan kamu mengenalnya dalam bentuk pewahyuan, kitab Wahyu. Hari ini aku berkata kepadamu, jangan sesat dan jangan mau disesatkan. Pegang teguh kebenaran firman-Ku. Jangan takut menghadapi penderitaan apapun yang sudah digariskan, karena itu adalah cawan penderitaan yang harus diminum bagi seluruh umat-Ku.